slide saya, Dek? Terlihat, Pak. Sudah ya? Oke. Saya besarkan. Oke. Nah, kemarin sudah sampai di teori atom Rutherford. Maaf, teori atom Bohr ya. Oke. Di mana Bohr teori atomnya bisa menjelaskan masalah yang ditimbulkan dari teori atom Rutherford, kan kira-kira seperti ya. Di mana sesuai dengan Rutherford bahwa kalau ada elektron beredar di dekat inti yang bermuatan positif, sedangkan elektronnya bermuatan negatif, maka suatu saat elektron akan jatuh ke inti. Nah, akan tetapi bisa saja mungkin kalau kecepatan energi kinetik daripada elektron lebih besar dibandingkan dengan energi potensial antara elektron dengan inti, bisa saja dia akan lepas, kan kira-kira gitu ya. Namun Rutherford tidak bisa menjelaskan. Namun dengan adanya teori atom Bohr, bahwa elektron bisa beredar dalam suatu energi tertentu atau terkuantisasi atau dalam kulit tertentu. Nah, selama itu elektron itu akan stabil pada lintasan tertentu atau pada daerah tertentu. Nah, keadaan stabil itu dikenal sebagai dalam keadaan stasioner. Nah, elektron bisa saja mungkin meloncat dari energi bagian luar, maksudnya dalam lintasan luar menuju ke yang lebih dalam, kalau dia memancarkan energi atau mengemisi dalam bentuk radiasi. Sebaliknya, bisa saja mungkin dari lintasan atau daerah yang lebih dalam menuju ke yang lebih luar, kalau dia mengabsorpsi energi. Seberapa banyak energi yang diabsorpsi atau yang diemisi, yaitu sebanyak delta E. Sebanyak delta E. Nah, dari hasil penurunannya secara teoritis, yaitu diperoleh persamaan yang hampir sama dengan persamaan yang diperoleh dari yaitu namanya Pak Rydberg ya. Kalau Rydberg persamaannya itu diperoleh dari semi empiris dengan menggabung data-data dari spektrum atom hidrogen yang dikenal sebagai deret Lyman, Lemaitre-Balmer, Paschen dan seterusnya. Kira-kira itu sehingga diperoleh persamaan seperti ini kan ya. Jadi saya kira diperoleh persamaan, maaf, mana dia? Mana dia? Ini kan ya persamaan ya, yang diperoleh secara teoritis dengan menggunakan mekanika klasik, artinya pada saat kecepatan energi kinetik dari elektron yang beredar di lintasan ini sama dengan energi potensialnya, kira-kira itulah. Nah, di mana besarnya energi setiap lintasan dinyatakan sebagai berikut. Di mana R adalah tetapan Rydberg, N adalah nomor kulit, bisa 1, bisa 2, bisa 3, yaitu merupakan bilangan bulat, kan kira-kira seperti ya. Jadi kalau dari kulit satu ke kulit yang lebih luar, dia akan memancarkan radiasi. Sebaliknya dari kulit dalam menuju kulit yang keluar, dia akan mengabsorpsi energi, kira-kira situ ya. Jadi N adalah bilangan kuantum utama, saya kira ini kemarin sudah, dan RH adalah tetapan Rydberg. Jadi sesuai dengan besarannya, saya kira itu. Nah, dari teori daripada atom Bohr bahwa suatu elektron itu berada pada daerah-daerah tertentu yang dikenal sebagai seperti anak tangga. Kalau kita berdiri di atas anak tangga, itu pada saat itulah berada dalam keadaan stabil. Jadi energinya itu terkuantisasi, artinya besarnya tertentu.
energi anak-anak tangga ini. Sama dengan kalau kita berdiri di atas permukaan tangga. Kalau kita berdiri di antara tangga, nggak mungkin. Kecuali barangkali ya sebagai intermezzo hantu misalkan. Hantu kan bisa terbang ya, kira-kira dia. Jadi ada bisa di antara anak tangga, tetapi kan tidak stabil. Kita bisa juga berada di antara anak tangga, tetapi tidak stabil. Yang stabil adalah kalau kita berada di anak tangga ini. Nah, itulah kaitan dengan teori atom Bohr. Nah, kalau berpindah dari tingkat energi lebih tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah, kalau dia memancarkan energi sebesar berapa, yaitu kaitannya dengan berapa delta E yang diperoleh. Kan kira-kira itu ya, begitu juga sama di sini. Jadi ada energi yang dipancarkan dalam bentuk radiasi, kira-kira seperti itulah ya. Nah, saya kira ini sudah kaitannya dengan direct Lyman, tolong jangan sampai salah ya. Kalau direct Lyman di mana N akhirnya adalah yaitu 1, sedangkan N awalnya bisa saja 2, 3, 4 dan seterusnya. Makanya dikenal sebagai direct Lyman. Sedangkan direct Balmer yaitu N akhirnya ada N sama dengan 2. Sedangkan awalnya bisa saja 3, 4, 5 dan seterusnya. Termasuk juga pasien berakhir dan sebagainya. Nah untuk daerah daripada Lyman ini ternyata sama persis dengan spektrum daripada atom hidrogen dalam kaitannya dengan besarnya energi, yaitu ada di daerah ultraviolet. Sedangkan daerah Balmer, perhatikan di sini kalau dihitung nanti, maka panjang gelombangnya yang bisa dipancarkan itu ternyata ada di daerah yaitu sinar tampak dan ultraviolet. Nah ini kira-kira itu. Sedangkan fluorescent maupun brakit ada di daerah inframerah, kira-kira itu ya kalau adik dihitung nanti ya. Nah, sesuai dengan persamaan yang diberikan, sekali lagi kalau ini berkaitan dengan teori persamaan yang diturunkan dari persamaan Rydberg, dari persamaan ini akan sama nanti akan diperoleh. Perhatikan di sini jangan sampai salah. Kalau akhir boleh saja di sini, namun akhirnya sering dituliskan di sini minus RH. Perhatikan itu biasanya 1 per NF kuadrat dikurangi 1 per NI kuadrat. Sama saja kan Dek ya? Halo? Ya, sama Pak. Sama ya, nah, biasanya kan gitu kan ya, karena sering menggunakan persamaan biasanya yang akhirnya biasanya ada di depan, sedangkan awalnya ada di belakangnya, sehingga ini kurang kan ya, kira-kira situ. Ini ada tanda negatif kan kira-kira itu. Ya, jadi akhir dikurangi awal, yaitu nanti ada tanda negatif di sini kira-kira situlah ya. Kalau mau berkaitan dengan konsepnya. Kalau menghafal sih ya boleh saja ya. Saya kira ini nggak masalah. Nah ini kaitannya dengan tadi. Sinar tampak dan seterusnya. Saya kira ini sudah juga ya bagaimana menghitung panjang gelombang. Bila suatu atom hidrogen yang berpindah elektronnya dari N5 menuju ke N yang sama dengan 3. Nah dari sini kita bisa nanti cek. Saya kira ini sudah ya, panjang gelombangnya ada di daerah 1280. Nah, kalau 1280 itu ada di daerah mana? Kan kira-kira situ ya. Itu bisa dihitung. Nah, saya kira kemarin juga sampai ke teori daripada de Broglie. Sesuai dengan percobaan Planck, Einstein, bahwa Einstein kan kaitannya efek fotolistrik ya, masih ingat ya, bahwa suatu radiasi bisa berperan sebagai gelombang dan bisa juga berperan sebagai partikel. Kira-kira situ di depan ya, kaitannya dengan Planck tadi atau Einstein. Nah, sama halnya juga untuk elektron. Elektron karena saking kecilnya elektron, maka dia bisa saja berperan sebagai partikel sehingga berada dalam lintasan tertentu sesuai dengan teori atom Bohr, bisa juga bergerak
seperti gelombang. Karena kita tahu sesuai dengan teori atom de Broglie bahwa panjang gelombang daripada suatu partikel yang bergerak itu sama dengan tetapan dibagi momentum. Oke, tetapan dibagi momentum. Sampai ini ya. Tetapan Planck dibagi momentum. Momentum itu sama dengan kecepatan. Oke, kecepatan dikalikan dengan massa dari partikel. Oke, saya kira ini sudah ya. Jadi suatu partikel bisa berperan sebagai gelombang kalau massanya sangat kecil. Contohnya adalah elektron. Kan kira-kira situ ya. Nah, perhatikan di sini elektron bisa bergerak seperti gelombang. Artinya apa? Nah, sekarang artinya bahwa partikel elektron tidak bergerak seperti lintasan seperti ini. Oke, jadi bagaimana keberadaan daripada elektron dalam suatu kulit tertentu? Nah, kita tidak sebut sebagai kulit sekarang. Sehingga biasanya sering dikenal sebagai daerah atau probabilitas, di mana kita bisa menemukan adanya elektron. Oke, jadi penemuan elektron tidak berada persis di lintasan, tetapi di dekat lintasan ini kira-kira seperti itu. Karena kan bergeraknya bisa saja seperti gelombang, makanya dinyatakan sebagai daerah, di mana kita bisa menemukan keberadaan dari elektron. Bisa ngikutin deh? Ya, bisa Pak. Oke. Nah, sekarang berikutnya ada juga kaitannya dengan ketidakpastian Heisenberg. Oke, bahwa nah ini kan kaitannya dengan teori relativitas bahwa kita tidak mungkin menemukan atau menyatakan dengan tepat yaitu suatu partikel yang bergerak dengan cepat yaitu bisa menemukan posisi dengan momentum atau kecepatan dengan tepat kira-kira seperti itu. Jadi ini selalu lebih besar atau lebih biasanya 2. H/2pi. Oke. Jadi sesuai dengan teori ketidakpastian Heisenberg, itu perkalian antara momentum dengan posisi itu nanti akan selalu lebih besar daripada H/2pi. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai tetapan. Artinya apa? Kalau saya bisa menentukan posisi partikel dengan tetap, maka kecepatannya kita tidak bisa. Oke? Sebaliknya, kalau kita bisa menentukan kecepatan suatu partikel yang bergerak sangat cepat itu dengan tepat, maka posisinya sudah berubah. Jadi kita tidak bisa menentukan kedua-duanya ini dengan tepat, kira-kira seperti itu. Nah, teori atau keadaan seperti ini dikenal sebagai ketidakpastian Heisenberg. Oke, pernah dengar deh? Ketidakpastian Heisenberg. Ini juga dapat daerah apa namanya daerah Nobel ya. Jadi ketidakpastian Heisenberg. Oke, jadi contohnya pesawat dengan kecepatan yang cukup besar kan ya. Oke, kalau dalam waktu bersamaan posisinya saya tahu ada di X misalkan posisinya, maka kecepatannya berapa? Dia sudah berubah kecepatannya. Sebaliknya kecepatannya mungkin saya bisa tentukan dengan tepat, sebaliknya posisinya sudah di mana dia. Oke, pada waktu bersamaan. Makanya ada istilah ketidakpastian Heisenberg. Maka kaitannya dengan elektron di sini, oke, artinya ada ketidakpastian kita menemukan adanya elektron di daerah kulit ini. Paling-paling kita bisa menemukan atau probabilitas yaitu keberadaan elektron. Bisa saja kemungkinan di sini, bisa di sini, kira-kira seperti itu deh. Bisa ngikutin deh ya, ini kelihatannya ya. Jadi bisa saja di daerah sini, bisa saja di daerah sini, bisa juga di daerah sini, bisa saja kan ya. Oke, keberadaan elektron.
Oke, apalagi dengan adanya ketidakpastian Heisenberg. Apalagi kan elektron bergerak jangan cepat kan ya. Kita anggapnya misalkan dengan kecepatan cahaya kan ya. Apalagi masanya sangat kecil. Oke, sesuai dengan teori tadi ini. Oke. Oke, dia bisa ngikutin deh ya. Jadi beberapa ngikutin sejarah bagaimana sampai ditemukannya keberadaan elektron atau struktur atom seperti sekarang. Oke. Jadi ada ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini sebagai contoh deh. Berapa panjang gelombang dalam nanometer? Oke. Bila bola pingpong bergerak dengan kecepatan 15,6 meter per second dan masanya segini. Bisa hitung deh panjang gelombangnya berapa? Besar atau kecil? Halo, bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa dihitung berapa panjang gelombang dari bola pingpong yang bergerak dengan kecepatan 15,6 meter per detik. Ya, ini kan realnya lah, ya kayak masanya anggap di sini 2,5. 1,7 kali 10 pangkat minus 23 nm. 10 pangkat minus 23. Ya, berarti kan kecil sekali kan? Ya, coba kita hitung. Nah, sesuai dengan aturan de Broglie, ya teori de Broglie bahwa panjang gelombang sama dengan tetapan dibagi dengan momentum. Oke, anggap aja H adalah dalam H tetapan Planck. Kita tahu tetapan Planck. Kemudian M adalah dengan satuan kilogram sesuai dengan satuan MKS. Sedangkan kecepatan dinyatakan sebagai meter per second. Oke, sudah ada kecepatannya, masanya sudah ada, dan kita masukkan. Oke, kita masukkan sesuai dengan satuan ya yang sama persis MKS. Sama. Halo. Maaf Pak, oke, saya ada kuliah Pak ya, terima kasih. Oke, kalau dihitung, oke, kira-kira 10 pangkat 23 nanometer, berarti sudah benar ya. Perhatikan ini sangat kecil, bisa kelihatan nggak oleh mata kalau bola pingpong bergerak seperti itu? Nggak bisa ya, gelombangnya ya. Ini 10 pangkat minus 23 nanometer, sudah nanometer lagi, minus lagi pangkat 23, kan kecil sekali, nggak akan kelihatan. Oke, beda dengan kalau Anda masukkan elektron. Oke, coba kalau masukkan elektron deh, berapa nilainya kalau elektron? Dengan kecepatan, anggap aja kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Massa daripada elektron kira-kira anggap aja 10 pangkat minus 2, 31 ya, minus pangkat 31 kilogram. Coba masukkan deh, kira-kira berapa nilai panjang gelombangnya dalam nanometer? Berapa, Dek? Dua 2,1 kali 10 pangkat minus 11, Pak. 2,21. 21, 10 pangkat? Minus 11. Minus 11? Iya, kalau nggak salah. Dan satuannya apa? Nanometer, Pak. Nanometer? Oke. H, 34, oke. Kecepatan cahaya 38, ini minus 31 ya. Oke, bisa dihitung sendiri ya kalau minus 11 ya. Benar ya? Coba 6,6
10⁻³ 34 dibagi dengan kecepatan cahaya 3,8 10⁸8 dikali dengan 10⁻23 minus 31 kilogram dan sebagainya. Kalau di 31 ini kan 8 ya. Oke, berarti minus 11 ya nanometer ya. Benar nggak hitungnya? Massa elektron 10⁻³ kilogram. Kecepatan cahaya 3/10⁸ minus 34. Benar, Dek? 10⁻⁻11. Yang lainnya coba. Itu meter atau nanometer, Pak? Oh, kayaknya meter ya. Kayaknya meter ya. Harusnya meter sih, Pak. Nah, Ya, harusnya meter, Pak. Makanya saya aneh kan, makanya kecil banget. Coba kalau nanometer berapa? Dikali 10⁻⁻2. 10⁻² kan? Minus 2. Minus 2. Iya. Jadi 221 nanometer. Ya. Ya, artinya kan cukup ya dibandingkan dengan minus 23, kan benar nggak? Ya, oke, bisa dihitung sendiri ya. Oke. Nah, artinya nah, kalau dengan apa namanya mata sendiri mungkin nggak bisa dilihat ya, benar nggak? Kita kan nggak bisa melihat elektron. Oke, apalagi panjang gelombangnya. Nah, kita bisa lihat elektron, gerakan elektron seperti panjang gelombang gelombang kan kalau menggunakan alat. Oke. Nah, kalau adik misalkan stay ya. Stay biasanya kan sering berkaitan dengan elektron nanti ya. Itu nanti akan sering melakukan bagaimana gerakan gelombang daripada elektron dan itu bisa lihat di alatnya kan kira-kira situ ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah ya. Jadi perbedaan antara massa partikel yang sangat kecil dengan partikel yang cukup besar. Kalau partikelnya cukup besar, pasti jelas panjang gelombangnya praktis akan sangat-sangat kecil sekali. Oke, beda dengan kalau elektron. Nah, itu akan kelihatan nanti di alatnya ya, kira-kira situ. Karena kita tahu bahwa elektron tidak akan bisa dilihat oleh mata kan ya, apalagi panjang gelombangnya, kira-kira situ ya. Tapi dengan alat bisa. Oke, nah saya kira ini lanjutan kaitannya dengan sinar laser ya. Oke, nah kalau sinar laser itu, perhatikan, itu intensitasnya sama, fasanya sama, kemudian itu dikumpulkan menjadi satu, ini kan banyak gitu ya. Partikelnya kan hampir kalau 1 mol saja material yang digunakan, oke, maka berarti kan ada 2 bilangan Avogadro, 6,02 10⁻23 partikel. Oke, dan ini menghasilkan energi dengan panjang gelombang yang sama, fasenya sama, artinya saling menguatkan. Nah, sehingga nanti akan terjadilah daya daripada sinar laser itu sangat kilat gitu-gitu ya. Jadi kalau satu partikel menghasilkan sinar radiasi seperti ini, 2 partikel seperti ini ngumpul ya. Oke, ngumpul. Nah, kalau 1 mol saja, misalkan sinar apa yang digunakan ini, misalkan sinar Rubin, misalkan 1 mol saja, itu berapa ngumpul itu radiasinya? Itu kan keluar jadi 1. Makanya cukup besar ya. Oke, kira-kira itu. Nah, inilah ciri-ciri sinar laser, jelas intensitas berkaitan dengan gabungan dari jumlah partikelnya berapa. Kemudian setiap partikel menghasilkan energi yang besarnya sama, kemudian fasanya sama, sehingga bisa saling menguatkan. Sehingga nanti akan terdeteksi keluar radiasi yang sangat koheren. Artinya fasanya sama, intensitasnya sama, dan sebagainya. Kira-kira itu ya. Oke, nah saya lanjut dengan kaitannya dengan teori atom. Nah, tadi sudah berkaitan dengan bahwa elektron bisa berperan sebagai gelombang dan bisa berperan sebagai partikel, maka ini beberapa aplikasi sebelumnya ya, kaitannya dengan mikroskop elektron dan seterusnya ya. Nah, berikutnya kita lanjut berkaitan dengan persamaan
gelombang dari Schrödinger. Ya, jadi kalau ada partikel inti bermuatan positif, contohnya proton misalkan ya. Oke. Nah, ini ada elektron, satu buah elektron yang bergerak dengan kecepatan tertentu, anggap aja kecepatan cahaya karena ini merupakan gelombang elektromagnetik. Maka saya bisa hubungkan interaksi antar inti dengan elektron, biasanya dikenal sebagai gaya Coulomb ya, oke, atau energinya energi potensial. Oke, jadi gaya Coulomb. Kemudian energi kinetiknya gerakan daripada elektron, energi kinetik. Kemudian di sini punya energi potensial, perhatikan energi potensial. Nah, pada saat energi potensial atau gaya tarikan itu sama dengan besarnya energi kinetik, maka elektron akan berada dalam lintasan tertentu, kan ya? Oke. Nah, biasanya kita pelajari yang paling mudah adalah yang mengandung satu elektron. Oke. Nah, sekarang apa saja di sini? Parameternya. Nah, pada tahun 1929, nah ini Schrödinger menulis suatu persamaan yang menyatakan keadaan daripada sifat partikel dan gelombang daripada suatu materi. Oke, dalam hal ini kaitannya dengan elektron, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi elektron dinyatakan di samping sebagai partikel bisa sekaligus dinyatakan sebagai gelombang. Nah, jadi gerakan daripada partikel elektron yaitu di dalam koordinat apakah kartesius apakah koordinat polar dinyatakan sebagai gelombang. Nah, sebagai berikut. Jadi fungsi gelombangnya nanti menyatakan besarnya energi, yang dinyatakan sebagai gelombang nanti. Perhatikan. Jadi kalau saya gambarkan di sini inti, ini elektron. Kalau saya tuliskan dengan koordinat kartesiusnya, perhatikan. Nah, ini adalah koordinat kartesius Y, X, dan ini adalah Z. Pernah dengar ya koordinat kartesius Y? Tuh. X, Y, Z, pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Nah, ini adalah kaitannya jari-jari, jadi jarak antara elektron dengan inti dikenal sebagai jari-jari atom untuk hidrogen ya, khusus untuk hidrogen. Oke, jadi jarak antara inti ke elektron itu sama dengan jari-jari atom hidrogen karena khusus untuk atom hidrogen atau jari-jari atau jarak elektron ke inti. Kemudian ini sudut antara Z dengan elektron R ini adalah theta, sedangkan sudut, nah ini sudut ini adalah kaitannya sudut apa namanya? Ini theta, ini mu apa gitu ya, oke? Nah, ini kan kaitannya dengan koordinat kartesius ya, oke? Jadi tadi koordinat kartesius dalam satu ruang, nah sekarang diubah menjadi koordinat polar. Nah, besarnya energi elektron itu nanti diberikan dalam bentuk fungsi gelombang. Oke. Sedangkan gerakan atau di mana kita menemukan elektron, maka dinyatakan sebagai volume daripada ruang. Jadi dia dalam bentuk ruang atau daerah, bukan hanya lintasan, deh. Oke. Jadi bukan lintasan seperti ini. Seperti ini, bukan lintasan, tapi ruang. Oke, seperti bola lah, anggap aja bola yang gampang kira-kira seperti ya. Oke, nah sehingga, nah ini persamaan Schrödinger hanya bisa diselesaikan dengan mudah itu kalau mengandung satu elektron. Oke, perhatikan satu elektron. Kalau lebih daripada satu elektron ya sedikit agak complicated. Oke, kalau banyak mengandung elektron, jadi akan yaitu kompleks penyelesaiannya. Boleh saja, apalagi zaman sekarang pakai komputer. Ya, oke. Kan energi potensial, ada energi kinetik, oke. Nah, kalau banyak elektron, anggap aja ini elektron lagi misalnya
misalkan. Apa yang terjadi? Nah, ini kan ada interaksi antara elektron, perhatikan. Kan agak lebih complicated, ya? Itu enggak. Di samping interaksi elektron 2 dengan inti dan elektron 1 dengan inti. Kan kalau misalkan anggap aja helium misalkan. Oke. Jadi agak lebih complicated. Yang paling mudah adalah hidrogen. Oke, bisa ngikutin deh yang mengandung 1 elektron secara matematika? Halo? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Siapa? Bisa ya, pelan-pelan ya. Oke. Pokoknya persamaan Schrödinger itu nanti menggambarkan yaitu gerakan elektron itu di dalam suatu volume ruang. Oke. Artinya bukan seperti lintasan begitu saja. Jadi ruangan 3 dimensi kan dalam bentuk ruangan. Kemudian gerakan daripada elektron dalam ruangan tersebut dia memiliki energi elektron yang nantinya bisa dinyatakan sebagai yaitu bisa saja energi potensial dan energi kinetik. Oke. Nah, pada saat bersamaan maksudnya pada saat setimbang antara energi kinetik dan energi potensialnya, maka elektron berada dalam lintasan tertentu. Oke. Karena elektron berada dalam lintasan tertentu, energi potensial kan tidak ada tarik-menarik, tidak terjadi tolak-menolak. Jadi elektron berada dalam lintasan tertentu, kira-kira atau berada dalam keadaan stasioner, kira-kira situ. Nah, perhatikan. Sekarang langsung saja ya. Sebelum menginjak itu ada yang dikenal sebagai operator matematik. Nah, ini operator matematik yang dikenal sebagai operator Hamiltonian, oke. Yang nantinya dinyatakan sebagai ini. Nah, ini fungsi gelombang dan ini nanti akan sama dengan energi total daripada elektron, oke. Nah, perhatikan yang memenuhi persamaan seperti ini. Yang memenuhi persamaan seperti ini, itu nanti persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi persamaan Hamiltonian ini biasanya dinyatakan sebagai ada energi kinetik dan energi potensialnya. Oke, ini operator matematika ya. Oke. Nah, energi kinetik kan dia biasanya dinyatakan mp kuadrat. MP kuadrat kan ya. Oke. Biasanya kecepatan dinyatakan sebagai turunan pertama. Oke, turunan pertama atau dinyatakan sebagai m delta kalau untuk koordinat kartesius itu delta t kuadrat kan kira-kira nah ini inti. Nah, khusus untuk ini saja untuk dianggap sebagai misalkan daerah kartesius X saja. Tapi kan daerahnya polar, nah itu harus diubah. Nah, persamaan ini kan persamaan matematikanya. Yang memenuhi syarat adalah solusinya adalah seperti berikut. Nah, ini solusinya kira-kira seperti ya. Jadi fungsi gelombang yang memenuhi syarat dengan persamaan ini yaitu Hamiltonian, oke, adalah seperti ini. Yaitu fungsi ada yang menyatakan parameternya adalah n. Nah, itu nanti dikenal sebagai bilangan kuantum utama. Ada parameter L yang dikenal sebagai bilangan kuantum angular, okay, bilangan kuantum sudut. ML itu nanti merupakan parameter bilangan kuantum magnetik. Okay. Sedangkan MS kaitannya dengan bilangan kuantum spin. Oke. Bisa ngikutin pelan-pelan ya. Saya ulang sekali lagi. Dari persamaan gelombang Schrödinger yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu adalah operator matematika dikalikan fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombangnya dioperasikan dengan persamaan matematika. Oke. Maka nanti akan diperoleh nilai energi total dikalikan dengan fungsi gelombang. Oke. Nah, persamaan yang memenuhi syarat
operator Hamiltonian ini adalah seperti ini kira-kira itu ya. Nah, kalau adik mau memperdalam nanti ada di tingkat lebih tinggi ya. Pokoknya sementara diterima aja dulu. Nah, fungsi gelombang yang memenuhi syarat itu sebenarnya ada 3 parameter, N, L, dan ML. Sedangkan MS itu tambahan. Itu berkaitan dengan perputaran elektron. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, saya lanjut saja berikutnya. Parameter yang berkaitan dengan L dinyatakan sebagai bilangan kuantum utama. Oke, atau kulit utama boleh sajalah ya. Oke, sesuai dengan teori atom Bohr. Kulit utama. Yang nilainya yang memenuhi syarat adalah bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maaf, Dek, masih kedengaran suara saya dan slide-nya? Terdengar, Pak. Masih terdengar, Pak. Oke, jadi yang memenuhi syarat nilai N, yaitu bilangan kuantum utama, adalah bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan nilai N ini nanti berkaitan dengan besarnya energi setiap lintasan. Oke, besarnya energi setiap lintasan. Artinya bisa juga menyatakan jarak elektron dari inti, sama saja itu artinya ya. Oke, besarnya jarak elektron dari inti, atau menyatakan besarnya energi, oke, setiap lintasan, sama saja. Oke, kan kita tadi udah mengenal adanya EN ya. Ada EN sama dengan 1N-nya, EN sama dengan 2, dan sebagainya, sesuai dengan energi setiap lintasan dari persamaan siapa tadi, Rydberg atau Bohr ya. Oke, ya di depannya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan, untuk N sama dengan 1, perhatikan, maka yang memenuhi adalah yang nantinya dikenal sebagai orbital 1s. Oke, nanti ada N sama dengan 2, ya, di samping ada orbital 2s. Oke, sedangkan yang ketiga, nah ini kan seperti bola benar ya. Oke, seperti bola. Dia tidak memiliki sudut. Oke, dia tidak memiliki sudut. Nantinya sebentar, yang kaitan orbital P, orbital D nanti ada sudutnya. Oke. Nah, perhatikan. Nah, sekarang karena kita menganggap seperti bola, oke, nanti kurvanya seperti ini. Jadi inilah jarak elektron dari inti. Oke, perhatikan, ini adalah 0 gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini jarak ini dikenal sebagai, yaitu jarak antara elektron terhadap inti, di mana probabilitasnya paling besar. Perhatikan sini, probabilitas paling besar yaitu jaraknya ada di sini. Artinya kemungkinan kita menemukan adanya elektron ada di daerah sini, khusus untuk 1s. Oke, jadi probabilitas, maka dinyatakan sebagai probabilitas. Semakin jauh dari inti, ya probabilitasnya semakin rendah, menurun kan? Oke, semakin rendah dia. Jadi yang paling tinggi probabilitasnya menemukan elektron ada di daerah sini. Maka inilah ya biasanya yang dikenal sebagai kulit pertama, N sama dengan 1. Oke. Nah, perhatikan sekarang berikutnya. Untuk L biasanya dikenal sebagai bilangan kuantum momentum sudut atau angular. Nilai yang memenuhi adalah yaitu dari 0 sampai N-1. Oke, dari 0 sampai N-1. Yang nilainya 0 dikenal sebagai orbital apa, Dek? Halo? Masih ingat? S, oke. Yang NL sama dengan 1, orbital? P, oke. D, oke, D, R, dan seterusnya ya. Oke.
Jadi ada orbital S, P, D, F dan seterusnya. Oke. Nah, orbital tadi yang L0, L sama dengan 1 dan sebagainya. Nah, itu nanti berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai bentuk daripada orbital. Bentuknya apa? Nah, bentuknya seperti bola, artinya itu dikenal sebagai orbital S. Kalau bentuknya nanti seperti memanjang dan sebagainya, nah ada dikenal sebagai orbital P dan seterusnya, nanti kita lihat. Nah, karena satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, oke, perhatikan, maka untuk N sama dengan 1, L yang memenuhi hanya 1 ya, oke, yaitu L sama dengan 0 saja, sesuai dengan aturan ini. Oke, untuk N sama dengan 1, maka L yang memenuhi syarat hanya 1, yaitu orbital S saja, oke? Orbital S saja di sini. Oke, orbital S. Oke. Sedangkan untuk N sama dengan 2, L yang memenuhi syarat itu ada 2, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1, yaitu orbital apa? Orbital S dan orbital P. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Begitu juga seterusnya. Oke, N sama dengan 3, maka L yang memenuhi syarat adalah 0, 1, dan 2. Dan seterusnya. Nah, perhatikan. Untuk L sama dengan 0, maka dikenal sebagai orbital S, karena tidak ada sudut sama sekali. Kalau dia tidak memiliki sudut, berarti dia bentuknya seperti bola. Oke, ini bentuknya seperti bola, seperti tadi. Kemudian, yang L sama dengan 1, dikenal sebagai orbital P. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan sudut. Oke. Sudutnya itu berkaitan dengan sudut theta nanti ya. Oke. Sedangkan yang L sama dengan 2, maka dikenal sebagai orbital D. Maka ada 2 sudut nanti yang berperan di sini. Oke. Tadi seperti gambar koordinat polar tadi. Nah, perhatikan, sedangkan L sama dengan 3, kan? Berarti yang N-nya sama dengan 4, berarti ya, maka ada orbital F. Makanya ada orbital SPDF. Saya ulang sekali lagi, nilai daripada ini yaitu menyatakan bentuk daripada orbital. Bentuk daripada orbital. Bentuknya nanti seperti bola, bentuknya seperti orbital P. Nah, perhatikan ini, itu bentuk sip ya dari volume ruang ya, di mana elektron itu berada, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa L yang menyatakan bilangan kuantum momentum anguler atau bilangan kuantum sudut yang nilainya dari 0 sampai minus n-1 maksudnya. Oke. Maka menentukan ini bentuk ruang daripada suatu orbital di mana elektron itu berada. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, contoh, nah perhatikan di sini. Kalau orbital L dengan 0 itu orbital S, perhatikan ini dia tidak memiliki sudut. Maka bentuknya bentuknya seperti bola. Oke. Perhatikan sini bentuknya seperti bola, yaitu 1S, 2S, 3S, 4S yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Sedangkan L sama dengan 1, perhatikan ini L sama dengan 1, maka ada bentuk-bentuk orbital di sini. Ada 3 yang memenuhi syarat nanti ya, oke, yaitu orbital PX, PI, dan PZ. Nah, perhatikan, kalau arahnya menurut koordinat kartesius X, maka dikenal sebagai 2PX, karena kebetulan N-nya sama dengan 2. Oke, N itu bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Kalau arah atau orientasi daripada orbitalnya ke arah I, pakainya arah I kan ya, maka dikenal sebagai 2PI. Sedangkan sesuai dengan arah Z, maka dikenal sebagai 2PZ. Oke, ikan di sini. Jadi ini kaitannya dengan sudut theta,
Oke, nanti ya kaitan sudut antara koordinat kartesius, oke, yang dinyatakan sebagai sudut theta tadi. Oke. Nah, perhatikan, sedangkan L sama dengan 2, yang dikenal sebagai orbital D, maka orientasinya seperti ini. Jadi ada 5 ya, sesuai dengan L kan nilai daripada ML. Nah, berarti kan ML-nya kan dari minus L sampai dengan plus L. Oke. Jadi kalau 2 berarti minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Benar ya? Berarti ada 5. Kalau tadi L sama dengan 1, maka ML-nya sama dengan minus 1, 0, dan 1. Kan ada 3. Makanya ada PX, PI, dan PZ. Oke, untuk D sama dengan orbital D ada L sama dengan 2, maka ada 5. Yaitu apa saja? Nah ini, kalau arah orientasinya itu berkaitan dengan X kuadrat dan I kuadrat, maka dikenal sebagai dx kuadrat I minus I. Sedangkan hanya yang memenuhi sumbu Z saja, yaitu dikenal sebagai dz kuadrat. Kemudian kalau di antara X dan I, maka dikenal sebagai dxi. Kalau ada di antara X dan Z, maka dikenal sebagai orbital dxz. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, lagi berikutnya kaitan ML. Nah, ini sudah langsung bilangan kuantum magnetik tadi sudah ya. Oke. Tadi kan kalau L-nya sama dengan 3. Oke, perhatikan. Saya ulang sekali lagi. Nilai ML itu besarnya dari minus L sampai plus L. Kalau L-nya sama dengan 1, oke, maaf, langsung saja ya. Langsung. Kalau N-nya sama dengan 1, maka L yang memenuhi hanya 1, benar ya? Makanya dikenal sebagai orbital S. ML-nya berapa? Pasti sama dengan 0. Perhatikan, kalau ML 0 artinya dia tidak memiliki sudut. Oke, bisa ngikutin deh? Halo? Iya, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang kalau N-nya sama dengan 2, maka L-nya ada 2 berarti, L0 dan L sama dengan 1. Oke. Nah, untuk yang 0 berarti ini. Nah, ada yang ganggu. Oke. Untuk N sama dengan 2, maka L yang memenuhi ada 2, L0 dan L1. Oke, nah L0 berarti orbital S, oke, dia tidak memiliki sudut, sedangkan L sama dengan 1, berarti orbital P, nanti ada 3 orientasi, makanya ada PX, PI, dan PZ. Oke, sedangkan N sama dengan 3, N sama dengan 3, berarti kan N sama dengan 3, maka L yang memenuhi nanti ada 0, ada 1, ada 2. Yang L sama dengan 2, maka dikenal sebagai orbital D, di mana bilangan kuantum magnetiknya itu berarti bernilai minus 2 sampai plus 2. Makanya nanti ada dx kuadrat I kuadrat minus, kemudian ada dxi, diz, dan seterusnya. Oke? Dan seterusnya sampai N sama dengan 4 misalkan. Berarti L-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Oke, untuk N sama dengan 4. Nah, perhatikan ini penting. Bahwa ML ini itu menyatakan orientasi daripada orbital dalam suatu ruang. Orientasi. Nah, orientasi berkaitan dengan arah. Arah itu berkaitan dengan sudut. Oke, orientasi atau arah atau apa namanya? Ya, sudut atau yang memenuhi sudut daripada
orbital dalam suatu ruang. Kira-kira itulah ya kaitannya dengan MR. Nah, inilah 3 penting yang berkaitan dengan solusi persamaan Schrödinger yang langsung diturunkan dari persamaan Schrödinger. Oke, bisa ngikutin deh. Ada 3 yang utama, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Oke, sedangkan yang keempat, nah ini yang keempat, MS, itu dikenal sebagai bilangan kuantum spin yang menyatakan yaitu arah perputaran daripada elektron. Itu bisa saja nilainya positif 1,5 dan negatif 1,5. Kalau mungkin yang positif 1,5 berarti sesuai dengan arah perputaran jarum jam, sedangkan yang negatif 1,5 berarti perputarannya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah tambahan, tambahan dari persamaan solusi persamaan gelombang Schrödinger. Yang utama itu ada 3. Bisa ngikutin deh? Pak, izin bertanya. Silakan, deh. Untuk yang tadi Pak, yang volume dari sebuah ruang yang berkaitan dengan peredaran elektron itu elektron beredar mungkinnya hanya di permukaan ruang tersebut saja atau mungkin di dalam ruang tersebut, Pak? Oke. Nah, karena pada elektron ya seperti gelombang seperti itu tadi, Dek. Nah, nanti kita tidak tahu gerakan elektron seperti apa. Yang penting di sini adalah bagaimana probabilitas atau kebolehjadian menemukan adanya elektron dalam suatu ruang. Kira-kira seperti itu, Dek. Gerakan elektronnya kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kebolehjadian menemukan elektron di daerah tertentu. Jadi gerakannya kita tidak tahu harus bagaimana. Yang penting dia seperti gelombang. Karena kita nyatakan sebagai gelombang. Kira-kira karena kan elektron bisa berperan sebagai partikel karena memiliki massa dan juga bisa berperan sebagai fungsi gelombang. Artinya bergerak seperti gelombang. Nah, kaitannya dengan ini karena kan ada beberapa state bahwa panjang gelombang sesuai dengan de Broglie itu sama dengan ini. Kemudian ada ketidakpastian Heisenberg, maka itu nanti dibuat persamaan matematika oleh Schrödinger, sehingga nanti kita bisa menentukan daerah atau kebolehjadian, kita bisa menemukan elektron itu ada di mana. Kira-kira seperti itu deh. Namun kita tidak mungkin menentukan posisinya dengan tepat, dalam waktu bersamaan. Begitu juga termasuk kecepatannya dalam waktu bersamaan, nggak mungkin deh. Hanya kita bisa menentukan kalau tidak posisinya dengan tepat, berarti kecepatannya tidak. Atau sebaliknya, kecepatannya bisa ditentukan dengan tepat, berarti posisinya nggak jelas. Jadi sembarang. Kira-kira seperti itu deh. Makanya ini ada ketidakpastian. Makanya hanya dinyatakan sebagai daerah saja. Kita tidak bisa menyatakan posisi tepatnya itu elektron ada di mana. Bisa ngikutin maksudnya ya. Jadi kita hanya bisa menentukan secara probabilitas. Oh, yang penting keberadaan elektron itu ada di sini. Dalam waktu tertentu. Kira-kira seperti itu deh. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kan ya boleh keberadaan kecepatan elektron, gerakannya bagaimana. Yang penting dari sini kita bisa menyatakan probabilitas atau daerah di mana kita bisa menemukan elektron. Kira-kira seperti itu deh. Bisa mengerti maksud saya deh ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut
Nah, ini tadi sesuai dengan aturan main orbital dari turunan atau resolusi atau jawaban operator daripada persamaan Schrödinger, ya, yaitu ada n sama dengan 1, berarti L yang memenuhi syarat hanya 1, yaitu L sama dengan 0, makanya dikenal sebagai orbital S. Dan orbital S, ML-nya artinya dia tidak memiliki arah, makanya bentuknya seperti bola. Makanya ada yaitu 1S, 2S, 3S, dan seterusnya. Artinya dia tidak memiliki arah. Karena ML-nya sama 2, berarti ada 2 kemungkinan, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Kalau L sama dengan 0, sama seperti tadi. Nah, namun yang L sama dengan 1, berarti ML-nya yang memenuhi syarat adalah 3, yaitu -1, 0, dan +1. Makanya dikenal sebagai orbital 2px, 2pi, dan 2pz. Kan ada 3 ML-nya ya, -1, 0, dan +1. Sedangkan untuk yang n sama dengan 3, ada 3 nilai L yang memenuhi, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, 2 itu biasanya dikenal sebagai orbital D. Oke, jadi orbital D itu menyatakan bentuk orbitalnya, nilai L sama dengan 2, sedangkan ML-nya sendiri yang memenuhi syarat dari -L sampai +L, berarti -2 sampai +2 berarti 5. Nah, itu nanti menyatakan orientasi, oke, yaitu arah daripada orbital. Makanya arahnya di sini ada 5 deh, kira-kira seperti itu. Ya, begitu juga kaitannya dengan orbital F, semakin complicated berarti ya. Oke. Nah, ini kan untuk berlaku untuk elektron tunggal, kira-kira segitulah ya untuk memudahkannya. Oke, ini M sama dengan -1, ada ML sama dengan 0. ML sama dengan +1, dan boleh nggak di sini yang 2PZ itu sama dengan 0 di sini ML-nya? Halo? Boleh nggak? 2PZ ini ML-nya sama dengan 0, boleh nggak? Maaf, Pak, saya masih kurang paham pengertian ininya, jumlah ML-nya, Pak. Oke, jumlah ML itu nilainya dari -L sampai +L. Contoh, L untuk sama dengan 1. Berarti kan ada 3 mungkin yang nilainya ya, -1, 0, dan +1. Oke? Nah, perhatikan. Yang penting, kalau kebetulan misalkan belum diisi oleh elektron, maka tingkat energi PX, PI, dan BZ itu sama. Nah, boleh nggak saya tulis di sini yang Z-nya adalah ML-nya sama dengan 0, sedangkan ML, PI-nya di sini sama dengan +1, boleh nggak? Boleh, ya, oke. Yang penting, perhatikan, ya, ini kan tingkat energinya sama, yang penting memenuhi syarat itu ada 3, kan ya, -1, 0, +1. Boleh saja yang ini saya bisa tuliskan 2px misalkan. Ini misalkan 2pi 2px PI kumpulan PI, oke. Kemudian ini 2pz boleh saja deh, ya kan? Yang penting ada 3. Namun kan kita tidak tahu apakah PX, PI, dan PZ. Kira-kira seperti itu deh, ya. Oke. Nah, kalau yang ini perhatikan. Nah, ini yang boleh ini, yang 4 ini sama. Oke, maaf, yang 3 ini sama, maaf, 3 ya. Sedangkan ini dan ini kan beda, deh. Begitu juga yang ini kan beda. Oke, beda dengan sendirinya, hanya ada arah Z saja. Namun, nah, kita tidak melihat nanti apa namanya. Yang penting di sini ada 5 orbital yang tingkat energinya sama. Boleh nggak saya bisa tuliskan misalkan ini dz kuadrat? Kita kan tidak tahu. Nah, kalau ini dx I kuadrat, boleh nggak? Boleh, selama dia tingkat energinya
sama, oke? Kira-kira seperti itu deh ya, oke? Oke, kita jangan terlalu berpatokan ini namanya, oke? Yang penting nilainya dari -2 sampai +2, oke? Kira-kira seperti itu. Kan pasti ada nilainya 0. Boleh nggak ini 0? Boleh. Berarti ini -1, ini +1, boleh. Oke. Atau dibalik? Boleh saja. Untuk sementara. Ya, yang penting ada 5 memenuhi syarat orbital D. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini saya kaitannya dengan orbital. Nah, ini tadi tambahan tadi D. Tambahan dari solusi persamaan gelombang Schrödinger, ya, MS ini tidak langsung dari persamaan Schrödinger, D. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tambahan. Oke, yaitu apa namanya? Artinya di sini ditambah karena berkaitan dengan arah perputaran elektron dalam suatu orbital. Jadi tidak langsung diturunkan dari persamaan Schrödinger, kira-kira gitulah ya. Oke. Jadi dikenal sebagai bilangan quantum spin. Oke, yang nilainya +setengah dan -setengah. Oke. Jadi yang +setengah boleh saja yang arahnya sama dengan perputaran jarum jam, sebaliknya -setengah itu kebalikannya, atau dibalik juga boleh. Oke. Atau dibalik juga boleh. Yang penting kan ada 2. Oke. Ada arah jarum jam dan ada kebalikannya, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Namun saya tekankan di sini bahwa nilai MS ini tidak langsung diturunkan dari persamaan gelombang Schrödinger. Itu adalah kaitannya dengan bilangan kuantum tambahan yang dikenal sebagai bilangan quantum spin yang menyatakan arah perputaran daripada elektron dalam suatu orbital, kira-kira segitulah ya. Oke, nah ini kan bisa saja, perhatikan, bisa saja ini misalkan -setengah, ini +setengah, atau kebalik juga boleh ya. Oke, saya kira nggak masalah. Sama dengan tadi. Oke, kalau misalkan nilai apa namanya ML-nya bisa saja, sementara yang mana boleh saja. Yang penting toh juga kita tidak bisa membedakan yang mana orbital PX, yang mana orbital PAE, dan seterusnya lah kira-kira. Yang penting ada 3. Begitu juga orbital D, ada 5 orbital D. Oke, apakah itu adalah DXI, apakah DIZ, kita tidak tahu. Yang penting ada 5, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin D? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tambahan dia. Kalau ada elektron, oke, kemudian dikenai medan magnet, kira-kira segitulah ya ceritanya. Maka ada 2 kemungkinan, dan ini memecah menjadi 2. Ada yang positif, ada yang negatif, kira-kira segitulah. Oke, dideteksi lewat detektor. Makanya di sini nanti dikasih tanda, yaitu -setengah dan +setengah, kira-kira itu ya. Nah, ini berkaitan dengan bahwa di dalam satu orbital bisa saja elektronnya nanti berputar ke kanan, bisa juga berputar ke kiri. Oke. Nah, dari keempat bilangan kuantum inilah maksimum orbital hanya diisi oleh 2 elektron. Oke. Jadi sesuai dengan aturan main, oke, yang memenuhi syarat, maka nanti ada beberapa aturan dalam kaitannya dengan pengisian elektron. Yaitu ada apa namanya, hukum Aufbau, hukum Hahn, aturan Pauli, dan kaitannya dengan penuh dan setengah penuh dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita kembali. Nah, ini perhatikan. Ini mengulang lagi bahwa keberadaan daripada elektron dalam suatu atom jelas dinyatakan sebagai fungsi gelombang yang unik yang merupakan karakteristik setiap keberadaan elektron nanti ya. Oke, sekali lagi adanya elektron, apakah energinya dalam satu atom ya,
itu bisa dinyatakan atau dinyatakan sebagai fungsi gelombang yang unik, artinya memiliki nilai tertentu atau memiliki simbol-simbol tertentu sesuai dengan persamaan gelombang Schrödinger, kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan di sini prinsip eksklusi Pauli. Oke. Tidak ada dua elektron memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, sekali lagi. Jadi tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, kalau ada dua elektron, maka salah satu bilangan kuantumnya harus berbeda, kira-kira seperti itu. Oke. Makanya dinyatakan sebagai setiap elektron memiliki atau keberadaannya dinyatakan sebagai fungsi gelombang yang unik. Oke, bisa misalkan kalau satu bagaimana, kalau dua bagaimana, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh di sini, setiap tempat daripada elektron dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini seperti tempat duduk seperti ini kan ya. Oke. Nah, tempat duduk ini dinyatakan sebagai apa? N, L, dan ML. Serta di sini nanti ada tambahan apa tadi? Yaitu MS. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Jadi setiap tempat duduk ini yaitu memiliki ruang atau bilangan fungsi gelombang yang unik yang dinyatakan nanti, yaitu N yang dinyatakan sebagai energi, besarnya energi, L yang menyatakan bentuk orbitalnya, ML itu menyatakan orientasi atau arah daripada orbital, bisa saja bentuknya bola, tidak memiliki arah, bisa bentuknya nanti seperti arah tertentu, koordinat kartesius, misalnya PX, PI, dan Z, oke, dan seterusnya. Kemudian dan terakhir kaitannya dengan karena elektron bergerak kan ya, oke, nggak mungkin diam. Kalau kita nonton kan diam, nggak masalah. Tapi elektron dalam suatu tempat duduk dia kan bergerak, oke. Maka gerakannya bisa arah jarum jam atau kebalikan arah jarum jam. Kira-kira seperti itu deh. Nah, setelah itu, karena dia unik setiap ini, maka, perhatikan ini, setiap tempat elektron, artinya tempat duduknya, hanya dapat diduduki oleh satu elektron dalam waktu bersamaan. Jadi setiap tempat duduk ini, hanya bisa diisi oleh satu individu. Ini nggak mungkin orang lain, kan kira-kira situlah ya, dalam waktu yang sama. Makanya di sini ada eksklusi Pauli. Jadi dua elektron tidak mungkin memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Harus satu yang bisa berbeda. Contohnya misalkan, kalau nilai N-nya sama, nilai L-nya sama, nilai ML-nya sama, maka MS-nya harus berbeda. Oke, spin-nya harus berbeda. Kira-kira itu ya. Oke. Makanya di sini setiap orbital dia hanya maksimum diisi oleh 2 elektron. Tidak mungkin lebih daripada 2 elektron. Oke. Nah, ini hubungan antara kaitan dengan bilangan kuantum dengan orbitalnya. Perhatikan. Oke. Ini lebih jelas. Kalau N-nya sama dengan 1, maka L yang memenuhi syarat hanya 1, yaitu sama dengan 0. Begitu juga ML-nya hanya 1. Arahnya tidak memiliki arah, makanya nilai 0. Tidak memiliki arah. Oke, jadi jumlah orbitalnya hanya 1. Makanya dikenal sebagai 1s. Bisa ngikutin deh? Halo? Bisa. Oke, sedangkan untuk N sama dengan 2, maka ada 2 orbital di sini. Jadi dalam N, kulit utama sama dengan 2, ada 2 orbital di sini. Apa itu?
L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Kalau L-nya sama dengan 0, maka ML-nya yang murni hanya 1. Oke, jadi orbitalnya hanya 1 di sini, yaitu orbital 2s. Kalau L-nya sama dengan 1, maka ML-nya ada 3, yaitu -1, 0, dan +1. Berarti ada 3 orbital di sini, perhatikan. Oke, arahnya bisa PX, PAE, dan PZ. Oke, makanya orbitalnya adalah 2 PX, 2 PAE, dan 2 PZ. 2 di sini menyatakan yaitu bilangan kuantum utamanya, sedangkan P di sini menyatakan nilai bilangan kuantum azimutnya, sedangkan X, Y, dan Z kaitannya dengan ML. Itu bilangan kuantum magnetiknya, kira-kira situ. Oke. Dan seterusnya, oke, yang N sama dengan 3 juga sama. Oke, bisa dilanjutkan untuk N sama dengan 4 misalkan. Oke, bisa dilanjutkan dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Perhatikan kaitannya dengan kulit elektron, yaitu menyatakan nilai N yang sama. Jadi kulit utama, yaitu menyatakan nilai N, bilangan kuantum utama, itu kulit. Oke, makanya ada N sama dengan 1, N sama dengan 2, yaitu kulit sesuai dengan aturan Bohr, yaitu K, L, M, dan seterusnya, ya. Oke, kulit K, kulit L, kulit M, dan N, dan seterusnya. Kulit utama. Perhatikan, subkulit. Nah, ini subkulit itu dinyatakan sebagai orbital nanti. Oke, subkulit. Oke, subkulit elektron, yaitu adalah nilai N yang sama, begitu juga L-nya. Perhatikan. Oke, jadi nilai yang dimaksud dengan subkulit atau dikenal sebagai orbital nanti, karena kaitannya dengan bentuk, yaitu nanti nilainya yang sama adalah N dan L. Oke, berikutnya. Nah, ini lebih kaitan dengan arah nanti. Ini ada orbital, tapi ada kaitan dengan arah. Itu orbital elektron. Berarti nilai yang sama adalah N, L, dan ML. Makanya ada orbital elektron. Kalau ini subkulit. Kalau yang paling yang sesuai dengan kulit ada ya kulit utama atau bilangan kuantum utama, kira-kira seperti itu, ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang. Berapa banyak elektron yang dapat diisi dalam suatu orbital? Dua. Oke, ya. Jadi sesuai dengan aturan eksklusi Pauli, kan tidak mungkin 2 elektron memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Boleh saja N, L, dan ML-nya sama, tetapi MS-nya berbeda. Oke? Sehingga maksimum dalam suatu orbital itu diisi oleh 2 elektron. Oke? Jadi bisa saja seperti itu, perhatikan. Kan? Jadi ini elektron yang 1, ini elektron yang 2. Oke? Jadi NL dan ML-nya bisa sama, tetapi MS-nya bisa berbeda, yaitu arah perputarannya yang berbeda. Oke, jadi maksimum orbital hanya diisi oleh 2 elektron sesuai dengan eksklusi aturan Pauli. Oke. Oke, jadilah sini suatu orbital hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Oke. Berikutnya, saya kira ini sudah ada di SMA, ya. Berapa banyak orbital 2p dalam suatu atom?
berapa? Tiga. Berapa? 3, 2 P. Tiga. Oke. Yaitu apa saja lengkapnya? Lengkapnya apa saja? 1S. Atau ini yang PX ya Pak? PX, PYPZ. Nah, itu ya, 2 PX, 2 PAE, dan 2 PZ. Oke? Kan 2 itu menyatakan bilangan kuantum utama. P menyatakan yaitu kaitannya dengan bentuk. Oke, yang nilainya L. Nah, sesuai dengan berapa nih banyaknya orbital 2P, ya pasti kaitannya kan bisa PX, PAE, dan PZ. Oke. Nah, perhatikan di sini. Oke. Jadi jika L-nya sama dengan 1, maka jelas bilangan kuantum magnetiknya ada 3, yaitu dari minus L sampai plus L. Yaitu berarti ada 3 orbital, yaitu 2 PX, 2 PAE, dan 2 PZ. Oke, bisa ngikutin deh ya. Bisa Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Nanti banyak soal latihan-latihan seperti hari ini nanti ya. Oke, nah berapa banyak elektron yang dapat ditempatkan dalam subkulit 3D? Berapa banyak elektron yang dapat ditempatkan atau diisi dari subkulit 3D? 10, Pak. 10, Pak. 10. Oke. Ya. 3 menyatakan bilangan kuantum utama. D menyatakan yaitu bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 2. Kalau L-nya sama dengan 2, berarti ada 5 orbital. Kalau 5 orbital, oke, karena satu orbital diisi oleh 2 elektron, maka total elektronnya ada 10. Oke, perhatikan penyelesaiannya ya, pelan-pelan. Jadi N sama dengan 3, D, ada L sama dengan 2, maka ML-nya itu ada 5. Artinya orientasi orbital 2D itu ada 5. Oke, karena ada 5 bahwa setiap orbital diisi oleh 2 elektron, berarti ada 10 elektron. Oke. Nah, kita lanjut deh ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang tadi kaitannya dengan eksklusi Pauli. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengisian elektron dalam suatu elektron, artinya konfigurasi elektron. Nanti kita lihat konfigurasi elektron. Oke. Perhatikan, sesuai dengan yaitu sesuai apa? Sesuai dengan teori atom Bohr kan seperti ini ya. Jadi kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 dan seterusnya kalau menurut teori atom Bohr. Nah, karena sekarang kita sudah mengenal teori mekanika gelombang dari Schrödinger, maka ternyata ini bisa berbeda-beda. Oke. Nah, kita harus tahu urutan daripada tingkat energinya. Kalau satu elektron sih gampang, tinggal mengisi di sini kan ya. Oke, yaitu dari tingkat energi yang paling rendah. Itu sesuai dengan aturan Aufbau. Perhatikan. Oke. Jadi kalau hanya satu elektron, ya jelas hanya mengisi 1s saja sesuai dengan aturan Aufbau. Oke. Energi hanya bergantung daripada bilangan kuantum utama. Nah, perhatikan di sini besarnya tingkat energi dan ini sudah sesuai dengan teori atom Bohr bahwa En, nah,
En, perhatikan, En, nah En itu sudah sesuai dengan teori atom daripada Bohr maupun yang diturunkan dari Rydberg. Oke? Jadi hanya ditentukan oleh N saja. Oke, namun karena elektron bisa berperan sebagai gelombang maupun partikel, nah ini nanti akan berbeda. Oke. Jadi ini sudah disinggung ya, sesuai dengan teori atom Bohr maupun turunan daripada Rydberg, ternyata cocok. Oke. Nah, sekarang ini besarnya energinya, tinggal masukkan saja. Kemudian N sama dengan 2 berapa tingkat energinya, N sama dengan 3 berapa, dan seterusnya. Jadi tingkat energinya nggak masalah. Nah, beda dengan kalau elektronnya banyak. Jadi kalau elektronnya banyak, maka pengisian elektronnya harus dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Tingkat energi yang paling rendah yang mana? Nah, ini urutannya. Bagaimana mendapatkan urutan seperti ini? Nanti kita lihat ya. Oke, urutannya sesuai dengan untuk gampang melihatnya lah ya. Yang penting kita peroleh jadi paling bawah adalah 1S, berikutnya diikuti oleh 2S, baru 2P. Nah, PX, PI dan PZ sama tingkat energinya. Baru oleh 3Z, semakin ke atas, semakin mendekati satu sama lain. Ya, semakin ke atas tingkat energinya, semakin mendekati satu sama lain. Contohnya misalkan dari 3S, 3P. Oke. Nah, 3D-nya ternyata ada di atas 4S. Perhatikan, ini sudah sedikit complicated. Ya, makanya ini kalau kaitannya dengan elektron jamak atau lebih banyak. Ya, Nah, ternyata 4S itu tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan 3D. Nah, inilah urutan tingkat energi dari orbital-orbital kalau pengisian elektronnya adalah banyak. Makanya energinya nanti akan bergantung daripada N dan L. N dan L. N kaitannya dengan bilangan kuantum utama, L itu berkaitan dengan kaitannya dengan nilai L itu orbitalnya. Apakah orbitalnya nanti S, P atau D maupun L. Nah, perhatikan di sini. Untuk N sama dengan 1, maka L yang memenuhi sama dengan 0, berarti orbital 1S. Berarti oke di sini. Sedangkan berikutnya yang di atasnya, N sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 0. Artinya dia tidak memiliki arah, sama persis. Namun, di dalam N sama dengan 2 itu, L yang memenuhi syarat ada 2, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Perhatikan, L sama dengan 1, berarti ada orbital P di sini dengan tingkat energi yang sama. Begitu juga yang N sama dengan 3. Kalau N sama dengan 3, itu berarti ada 3 jenis orbital. Itu orbital S, orbital P, dan orbital D. Jadi 3S, kemudian orbital P-nya, dan orbital 3D-nya seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sedangkan yang 4, nah seperti ini. Nah, sekarang sesuai dengan pengisian elektron atau konfigurasi elektron dalam orbital, dimulai dari tingkat energi yang terendah, perhatikan. Dimulai dari tingkat energi yang terendah. Sesuai dengan siapa? Yaitu prinsip Aufbau. Jadi pengisian elektron nanti dimulai dari 1S, baru 2S, dan seterusnya ke atas. Semakin di atas berarti ya paling terakhir. Jadi semakin ke atas, maka pengisian elektronnya itu paling terakhir, karena tingkat energinya paling tinggi, kan kira-kira seperti itu. Contoh. Hidrogen mengandung 1 elektron,
Berarti pengisian elektronnya adalah sebagai berikut, deh. Perhatikan. Simbolnya, pengisiannya seperti ini. Perhatikan simbolnya, deh. Kelihatan deh simbolnya 1S1. 1, nilai 1 depan, itu sejajar dengan huruf S yang kecil di sini, sejajar. Sedangkan 1 di sebelah atas, itu subscript, itu menyatakan jumlah elektron. Oke, ini jumlah elektron, sedangkan angka 1 di depan kaitannya dengan N, yaitu kulit utama. Bisa kelihatan deh cara pengisian elektron dan simbolnya. Jangan sampai salah. Oke, masih kedengaran dan kelihatan slide saya? Iya, Pak. Lihat, Pak. Oke. Kita lanjut. Kalau helium, nah helium ada 2 elektron. Maka pengisian elektronnya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Diisi ini penuh dulu. Oke, simbolnya adalah sebagai berikut. Perhatikan simbolnya. Oke, kaitannya dengan konfigurasi elektron. Oke, saya kira nggak masalah ya. Angka 1 di depan menyatakan yaitu kulit utama, bilangan kuantum utama, sedangkan angka 2 di belakang agak sedikit ke atas itu subscript menyatakan jumlah elektron. Sedangkan S menyatakan orbital S yang menyatakan L-nya nanti nilai sama dengan 0. Oke. Berikutnya lithium. Oke, lithium yaitu 3 elektron, maka pengisiannya harus dari bawah dulu. Baru yang terakhir adalah yaitu 2S1. Oke, simbolnya adalah sebagai berikut. 1S2, 2S1. Oke. Bisa sampai di sini deh? Bisa, Pak. Bisa. Kita lanjut. Nah, sekarang ke orbital yang tingkat energinya sama. Oke, yaitu P, Px, Pi, dan Pz. Nah, sedangkan yang berelium ya masih mengisi yang 4 elektron tadi ya, oke, yaitu 2S2. Simbolnya adalah sebagai berikut. Perhatikan. 1S2, 2S2. Sedangkan yang berikutnya boron. Boron ada 5 elektron. Oke, berarti 1 elektron. Apakah di sini satu-satunya deh? Boleh nggak diisi di daerah sini yang nomor 2 atau nomor 3? Boleh nggak saya isi nomor 3 terlebih dahulu? Maksudnya orbital P yang paling terakhir di sini. Boleh nggak? Halo? Ada yang memperhatikan? Enggak, Pak. Sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Kenapa jawabannya? Karena berhubungan dengan yang larangan Pauli tadi. Apa bedanya di sini? Anggap aja itu Px, Pi, Pz. Oke. Kalau saya diisi seperti ini, boleh nggak? Boleh nggak, Dek? Tidak. Boleh. Ya, oke. Boleh. Jadi boleh, itu juga ininya sama saja, kan? Oke, Dek? Jadi pengisian elektronnya boleh seperti ini. Boleh seperti ini kalau kaitannya dengan boron. Oke? Yang 5 elektron. Bisa ngikutin, Dek? Baik, bisa, Pak. Bisa ya, oke, boleh. Oke, mau seperti ini juga boleh. Kalau saya hapus ini, ya seperti ini juga boleh. Oke, tidak salah. Ya, oke. Itu juga tingkat energinya sama. Oke, jadi tidak masalah ya, jangan sampai salah ya. Oke, sekarang simbolnya tadi 1S2, 2S2, 2P1. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini kan hanya 1 elektron, bisa saja elektron yang ada di sini. Bisa saja elektron yang ada di sini, oke? Bisa ngikutin deh ya? Oke.
Nah, sekarang kaitannya dengan karbon sekarang. Oke. Kalau karbon mengisi elektron yang di mana, Dek? Apakah berpasangan terlebih dahulu atau paralel terlebih dahulu? Paralel dulu ya. Oke, paralel terlebih dahulu. Nah, paralelnya yang satu itu apakah mengisi PI atau PZ? Yang satu elektron tadi, yang masih kurang satu kan ya, apakah boleh mengisi PI atau boleh mengisi PZ? Atau tidak boleh? Harus PI atau PE? Atau yang mana paling benar? Yuk. Oke, satu elektron yang belum masuk boleh saja mengisi PI, boleh juga mengisi PZ, asal tidak berpasangan terlebih dahulu. Bisa begitu, Dek? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah, apakah boleh seperti ini nggak? Tidak. Tidak boleh. Asal tidak berpasangan. Kalau berpasangan berarti tidak stabil dia. Makanya harus seperti ini. Ini boleh nggak? Iya, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Oke. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini penting di sini. Oke, pengaturan atau pengisian elektron yang paling stabil dalam suatu subkulit yang tingkat energinya sama, seperti tadi, PX, PI, maka pengisian elektron harus paralel. Oke, spinnya paralel. Makanya ini dikenal sebagai aturan Hahn. Oke, sekali lagi, di dalam pengisian elektron pada orbital dengan tingkat energi yang sama, sebanyak mungkin harus paralel terlebih dahulu. Nah, itulah yang lebih stabil. Oke, oke, berarti kita mengisi sebelah sini. Oke, boleh aja mengisi sebelah kanannya juga boleh. Simbolnya adalah sebagai berikut. Oke, simbolnya 1s2, 2s2, 2p2. Oke, pelan-pelan. Sekarang habis karbon apa? Nah, adalah nitrogen. Oke, nitrogen pasti hanya satu-satunya deh ya. Kira-kira kemana deh yang satu elektronnya? Yang paling kanan. PZ. Oke, yang paling kanan. Yang penting tidak berpasangan dulu ya. Oke, kan hanya satu-satunya. Oke, jadi harus seperti itu. Sehingga simbolnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kalau sudah itu baru boleh berpasangan. Contohnya oksigen, ada 8 elektron, maka pemasangannya ada sebelah mana deh? Paling kiri, paling tengah, atau paling kanan? Oke, kalau elektron yang satu oksigen itu berpasangan, kemana dia berpasangan terlebih dahulu? Paling kiri, paling tengah, atau paling kanan? Kiri. Paling kiri? Boleh nggak paling kanan? Boleh nggak di tengah? Oke, boleh ya. Kiri boleh, tengah boleh, kanan boleh. Nah, biasanya diisi, biar gampang aja ngurutnya. Oke, sebenarnya bisa diisi yang paling kiri, bisa diisi paling kanan, bisa juga diisi paling tengah, boleh. Sekali lagi. Nah, namun kadang-kadang kan untuk mengisi yang teratur, biasanya diisi yang paling kiri terlebih dahulu ya, oke? Oke deh, bisa ngikutin? Ya, Pak. Bisa, Pak. Pokoknya kalau di tengah juga boleh berpasangan ya, atau di kanan juga boleh berpasangan, oke? Nah, untuk mengisinya secara teratur, kadang-kadang kan tangan mengisi dari kiri ke kanan, boleh aja dari kanan ke kiri, boleh ya, nggak masalah. Oke, nah perhatikan di sini simbolnya, jangan sampai salah ya, simbolnya oksigen. Oke, berikutnya 9 sekarang. Oke, 9 ya berpasangan, boleh saja sebelah kiri, sebelah ke tengah juga boleh ya. Yang penting dia masih satu yang tidak berpasangan. Oke.
simbolnya seperti itu. Nah, sekarang baru yang neon 10. Berarti yang 10 itu hanya satu-satunya ya. Tidak mungkin yang lain ya. Oke, tidak mungkin yang lain. Oke, jadi kalau saya urutkan ya seperti itu simbolnya. Ya bisa dituliskan seperti itu. Oke. Begitu juga yang lainnya ya. Contoh yang lain. Nah, perhatikan ini. Pokoknya ini nanti bisa diisi dan seterusnya ya. Nah, urutannya biar tidak menghafal ya seperti ini. Oke, kalau kadang-kadang menghafal kan agak susah ya. Nah, sekarang urutan pengisian daripada elektron dalam suatu atom dengan jumlah elektron yang banyak. Perhatikan urutannya deh, 1s lebih dulu arahnya. Setelah itu baru 2s. Setelah 2s baru 2p. Oke, baru 3s. Ini kan bersama kan dulu ya, di dalam satu kulit. Oke, dalam satu kulit yang sama, perhatikan di sini. Oke, nah urutannya dari 1s, baru 2s, baru 2p, baru 3s, 3p. Nah, habis 3p baru adalah 4s. Tidak 3d ya, D ya. Oke, untuk pengisian elektron. Oke, dari 3p baru 4s, baru 3d. Baru 4B dan seterusnya. Nah, urutannya seperti ini. Sekali lagi, pada saat pengisian elektron. Oke. Kebalikannya pada saat melepaskan elektron. Nah, tadi kan sekarang kebalikannya pada saat melepaskan elektron, 4S lebih dahulu dibandingkan dengan 3D. Oke deh ya. Yang penting kan pada saat ngisi lebih awal karena tingkat energinya di sini lebih rendah, oke. Namun setelah diisi lengkap, nah ternyata bahwa yang lebih tinggi energinya adalah 4s sehingga elektron 4s lebih dulu lepas dibandingkan dengan 3d. Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke. Ini kan paling tidak mengingatkan di SMA. Oke. Nah, perhatikan ini urutan pengisian elektron, oke, konfigurasi elektron. Namun sekali lagi pada saat setelah diisi, maka yang keluar elektron terlebih dahulu adalah 4s dibandingkan dengan 3d. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira waktunya sudah habis ya. Nanti saya lanjutkan dengan konfigurasi elektron, oke, biar tidak terlalu banyak. Oke, yang penting adik bisa mengerti terlebih dahulu, oke, pelan tapi pasti adik harus mengerti ya bagaimana cara pengisian elektron. Oke, saya akan lanjutkan nanti besok pagi, oke. Jadi besok pagi yaitu mulai dengan konfigurasi elektron. Silakan B kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sebelum saya berhenti ya beberapa menit lagi. Oke, untuk mengingatkan saja besok barangkali hari Jumat seperti biasa. Kayak awalnya mungkin kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan, baik itu perkuliahan maupun soal. Oke, mungkin 1 jam pertama. Setelah itu 1 jam berikutnya kita langsung kuliah lagi. Ya, oke, teorinya lagi. Kira-kira segitu ya, Dek ya. Tinggal adik mengerjakan latihan yang saya sudah berikan. Oke. Paling tidak kaitan dengan stokiometri dan beberapa yang lain. Bisa juga adik misalkan punya soal yang berkaitan dengan stokiometri hasil ujian sebelumnya atau mungkin dapat soal dari mana. Kalau adik masih belum mengerti kita bisa diskusikan. Oke, 1 jam pertama. Nah, berikutnya baru kita lanjut dengan materi perkuliahan yaitu mulai dari konfigurasi elektron. Oke deh, tidak ada pertanyaan lagi atau yang perlu diskusikan? Kalau tidak ada, oke, kita ketemu besok pagi ya. Seperti biasa,
Oke, selamat istirahat, tetap jaga kesehatan. Oke, agar kita tetap dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, karena kita tahu sekarang bahwa katanya COVID Omicron sudah mulai merajalela, artinya sudah mulai problem yang ketiga katanya di Indonesia sekarang. Oke, yang penting adik hati-hati ya. Oke. Oke, sekali lagi selamat istirahat, Dek. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.